Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk latihan modul akan saya usahakan diberikan selalu pada setiap minggunya, yang dimulai dari modul 1 berjudul Himpunan dan Sistem Bilangan. Ada 2 kegiatan belajar pada modul Himpunan dan Sistem Bilangan, yang pada dasarnya latihan-latihan akan dicoba dibahas untuk membantu mahasiswa memahami soal-soal baik diskusi dan nantinya tugas, sehingga bisa menyelesaikan dengan baik. Untuk soal yang pertama ini, himpunan yang disajikan dalam diagram Venn berikut ini adalah, kita lihat ada 2 himpunan, satu himpunan A dan satu himpunan B, yang masing-masing memiliki anggota. Jadi bisa kita nyatakan A itu terdiri dari anggotanya A, B, C, D, dan E. Ya, jadi D dan E ini adalah 2 anggota yang dimiliki oleh himpunan A dan juga himpunan B. Dan untuk B-nya sendiri adalah D, E, F, G, H, dan I. Ya, seperti itu. Jadi kita harus mampu menjawab, menguraikan mana anggota dari masing-masing himpunan. Yang kedua, seandainya dimiliki himpunan semesta seperti berikut, ada himpunan A, himpunan B, dan juga himpunan C, maka S min A artinya himpunan S yang bukan milik A, gitu ya. Jadi himpunan S yang bukan milik A berarti adalah himpunan S itu sendiri. Jadi yang bukan milik A, jadi nama lainnya ini adalah S irisan A komplement. Nah, untuk nomor A, yaitu yang bukan milik A adalah A ini ada dimiliki B, berarti adalah C, kemudian D, DF semua dimiliki. Yang B juga S diiris B komplement, berarti yang bukan milik B adalah B, C-nya ada di B, D, E, F. Kemudian B gabung C, berarti gabungan antara 2 himpunan ini adalah A, B, C, D, E. Dan yang D, B diiris A gabung C, berarti kita tulis dulu gabungan dari himpunan ini. A gabung C, A digabung C, berarti adalah A, B, D, E, F. Kemudian diiris dengan himpunan B. Ya. Himpunan B adalah AC. Jadi diiris. Sehingga irisannya adalah yang sama dimiliki kedua himpunan, hanya A. Untuk yang E, A gabung B irisan C. Pertama kali kita kerjakan ini dulu. B irisan C, adakah yang sama? B irisan C, himpunan kosong. Nggak ada yang beririsan. Kemudian A, anggotanya A digabung himpunan kosong, ya pasti A, yaitu A, B, E, F. Ya. Berikutnya kita lihat latihan kegiatan belajar 2. Jadi
kegiatan belajar 1 semuanya berhubungan dengan himpunan, baik irisan, gabungan, komplement, selisih. Untuk kegiatan belajar 2 ini kepada sistem bilangan. Bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan dan menyelesaikan pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Yang pertama, misalkan contoh yang seperti ini. Maka penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya. Berarti ini, kalau bentuk pertidaksamaan kurang dari, lebih dari, pasti penyelesaiannya berupa interval. Tidak akan mungkin hanya berupa satu nilai saja. Sehingga kalau seperti ini, tinggal kita selesaikan saja. Ini bisa kita letakkan di sini. Jadi 1 min 3, min 4x kurang dari min 2. Karena kita mau membagi dengan bilangan negatif, sehingga tandanya harus berbalik. Berarti x lebih dari, bagi min 4, berarti min 2 per min 4. Atau x lebih dari setengah. Ya. Sehingga HP-nya kalau kita menuliskan dalam notasi himpunan, yaitu x, di mana x lebih dari setengah, seperti itu. Atau bisa juga dalam notasi interval, seperti ini. Lebih dari berarti notasi interval ini karena setengah dan ini adalah lebih dari, tidak ada sama dengannya, berarti ini kurung biasa yang menyatakan interval terbuka setengah sampai tak hingga, seperti ini. Jadi bisa seperti ini ataupun seperti ini. Berikutnya penyelesaian bentuk seperti ini. Jadi serupa juga, cuma kalau tadi hanya satu mengandung variabel x, ini dua-dua sisi memiliki variabel x. Jadi kita tinggal selesaikan saja. 3x tambah 4x lebih dari sama dengan 3 ditambah 5. 7x lebih dari sama dengan 8, berarti x lebih dari sama dengan 8 per 7. Sehingga kalau dalam bentuk interval, solusinya adalah kurung tutup, ya, 8 per 7 sampai tak hingga, atau HP-nya, atau satu lagi bisa juga dibuat seperti ini, x, di mana x lebih dari 8 per 7. Berikutnya, kalau bentuk persamaan kuadrat. Kalau bentuk persamaan kuadrat, cara penyelesaiannya, kalau di sisi kanannya sudah 0, artinya kita tinggal memfaktorkan. Tetapi kalau sisi kanannya masih ada bilangan lain selain 0, maka harus kita sederhanakan dulu sehingga sisi kanan hanya bernilai 0, baru terus kita faktorkan. Kalau bisa difaktorkan, kita faktorkan. Kalau tidak bisa secara manual mencari faktornya, maka digunakan rumus A, B, C. Yaitu X1, X2 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Koefisien ini adalah A, koefisien ini adalah B, dan ini adalah C. Sehingga dari sini, sepertinya ini bisa kita faktorkan, 15 itu adalah 5 dan 3, gitu kan. Kemudian ada min 2, berarti X min 5, X plus 3, ya kan, karena min 5 tambah 3 adalah min 2. Nah, kita harus menyelesaikan ini, kita harus buat pembuat nolnya dulu. Pembuat nol artinya kita sama dengan nol kan. Baru nanti kita uji di garis bilangan yang mana interval yang nilainya lebih dari. Itulah yang merupakan solusi. Gitu ya. Sehingga dari sini kita tahu pembuat nolnya ada di X sama dengan 5 dan X sama dengan min 3. Kita buatlah garis bilangan. Ini yang sering sekali terkeliru diselesaikan oleh mahasiswa, gitu ya. Harus tahu penempatan bilangan-bilangannya di mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jadi ini min 3,
Yang ini 5 pasti sebelah kanan. Di sini kita harus uji, karena mintanya lebih dari, kita cari nilai yang positif. Kita ambillah beberapa titik uji, ada 3 titik uji di sini. Antara min 3 dengan 5 ada 0 di sini. Misalnya kita ambil 0. 0 dikurang 15 itu negatif. Ya kan? Kalau kita ambil 6, 36. Kalau di sini kita ambil 6, 36 dikurang 12 adalah 36, kita kurang dengan 12 adalah 4, 24. Kalau kita kurang dengan 15 masih positif. Kemudian kita ambil yang min 4 di sini. Min 4 itu 16. Min tambah min ditambah gitu ya. 4 kali 28, 24 dikurang 15 juga positif. Karena pertidaksamaannya adalah lebih dari, berarti kita cari yang nilai intervalnya positif. Berarti karena ini lebih dari saja tidak mengandung sama dengan, berarti kurungnya buka atau tidak ada tanda sama dengannya. Nah, ini ke kanan dan ini ke kiri. Sehingga HP-nya adalah, kalau penulisan dalam interval, min tak hingga sampai min 3 digabung 5 sampai tak hingga. Atau HP-nya adalah himpunan X, di mana X kurang dari min 3 digabung X lebih dari 5. Gitu ya. Berikutnya, sekarang kalau penyelesaian pertidaksamaan, tapi melibatkan pecahan. Bentuk pembagian seperti ini. Cara mengeceknya, kita tetap harus membuat nantinya garis bilangan untuk menguji di mana solusi terjadi. Kalau sudah bentuknya seperti ini, sekali lagi perhatikan, kalau sisi kanannya sudah 0, kita tidak melakukan apa-apa. Selesai, tinggal menguji di pembilang dan pembuat nolnya. Tetapi kalau sebelah kanan, sisi kanannya masih berupa bilangan selain 0, maka harus diselesaikan dulu semuanya di sebelah kiri, sehingga setelah dilakukan penjumlahan atau pengurangan dengan bilangan tersebut, maka sisi kanan akan berubah jadi 0. Ya, itu mutlak harus diperlukan. Sehingga kalau ini karena sudah sama dengan 0 di sisi kanan, artinya pekerjaan kita jauh lebih mudah. Kita tinggal cari pembuat 0 di pembilang dan pembuat 0 di penyebut. Gitu. Jadi kita buatlah X plus 3 sama dengan 0. Kalau pembuat 0 berarti sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 3. Dan X min 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1. Ini yang membuat menjadi 0. Artinya kita sudah dapat nih pembuat 0. Kita tinggal buat garis bilangannya. Kita mau uji yang nilainya positif merupakan himpunan penyelesaian. Kita lihat dulu yang ada 0 di sini. 0 tambah 3 positif. 0 dikurang 1 negatif. Positif bagi negatif adalah negatif. Ini tanda sama dengan, berarti ini bisa bulatnya penuh. Artinya min 3 termasuk. Tapi di 1 tidak akan pernah bulatan penuh. Karena apa? Karena kita masukkan nilai 1, maka pertidaksamaan ini menjadi tidak terdefinisi. Pembagian dengan 0 jadinya di penyebut. Jadi dia kurungnya buka. Artinya nanti dalam solusinya pun 1 ini tidak akan diikut sertakan. Gitu. Nah, sekarang kita uji yang 2. 2 tambah 3, 5. 2 dikurang 1, positif. Kemudian kita lihat yang min 4. Min 4 plus 3, min juga min ketemu min jadi plus. Ingat, yang lebih dari. Berarti solusinya adalah seperti ini dan seperti ini. Sehingga HP-nya, kalau dalam penulisan interval, min tak hingga sampai min 3, nah, kurungnya kurung siku, karena 3-nya ikut, min 3-nya ikut, digabung, ini harus kurung biasa, karena 1-nya tidak ikut, 1 sampai tak hingga.
Atau HP-nya bisa juga ditulis seperti ini, X, di mana X kurang dari sama dengan min 3 digabung X lebih dari 1. X lebih dari 1. Ya. Oke. Terakhir, mengenai penyelesaian pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Ingat kembali definisi dari nilai mutlak. Mutlak dari X, kalau lebih dari A, itu artinya X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan min A. Berarti kita selesaikan seperti ini. Berarti ini adalah X min 4 lebih dari sama dengan 2, maka X min 4 lebih dari 2 atau X min 4 kurang dari sama dengan min 2. Berarti ini adalah X lebih dari sama dengan 6. Yang ini adalah X kurang dari 2. Berarti jawabannya kalau kita lihat di garis bilangan, ini 2, ini 6. X lebih dari 6, berarti ininya penuh ke kanan. X kurang dari 2, berarti ke kiri. Berarti HP-nya adalah minta hingga sampai 2 digabung 6 sampai tak hingga. Atau himpunan X di mana X-nya kurang dari sama dengan 2 atau X-nya lebih dari sama dengan 6. Ya. Seperti itu. Oke, demikianlah beberapa latihan soal yang bisa membantu mahasiswa memahami bentuk pembelajaran pada modul 1, yaitu himpunan dan juga penyelesaian pertidaksamaan dalam sistem bilangan real. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.